Halo sahabat PPG, salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok SMP Negeri 1 Banjarmasin. Di sini kami akan memaparkan program kampanye praktik baik yang telah kami laksanakan dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran IPA materi isu-isu lingkungan di SMP Negeri 1 Banjarmasin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Anissa Diatri Safitri, selanjutnya ada Jum'ah Fadliarto, Putra Jaya Telambanua, Rismalia Mekianah, dan Teguh Kurniawan. Baik, pertama-tama mari kita mengenali beberapa fakta di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Banjarmasin. Kualitas sungai-sungai di Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan akibat pencemaran. Setiap hari ratusan ton sampah dibuang ke sungai. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mencatat volume sampah yang dihasilkan mencapai 400 hingga 500 ton per hari. Kondisi beberapa TPS resmi di Banjarmasin juga terjauh lebih baik, seperti TPS Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana sejumlah pengendara yang melintas dengan bebas melempar sampah semua mereka. Faktor-faktor sosiokultural seperti nilai-nilai budaya, pengalaman pribadi, dan konteks sosial memainkan peran kunci dalam bagaimana peserta didik merespon dan bertindak terkait dengan isu-isu lingkungan. Misalnya, nilai-nilai budaya yang menghargai alam dan keberlanjutan dapat mendorong peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan dan mengambil tindakan untuk melindunginya. Pengalaman pribadi peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan juga dapat membentuk pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan. Di sini, Zone of Proximal Development berperan, di mana merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi perkembangan, khususnya dalam konteks pendidikan. Langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh sampah dapat dimulai dengan memperkuat program pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Hal ini meliputi edukasi peserta didik dan staf tentang pentingnya pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan praktik ramah lingkungan lainnya. Selain itu, membangun infrastruktur yang mendukung seperti tempat sampah terpisah untuk organik dan non-organik serta fasilitas daur ulang dapat membantu mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan sekolah. Melalui pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan kesadaran lingkungan yang tinggi di kalangan peserta didik dan mendorong praktik keberlanjutan dalam pengolahan sampah. Hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat upaya perbaikan adalah yang pertama, bisa dengan memperkuat pendidikan lingkungan di sekolah dengan mengintegrasikan materi tentang pengelolaan sampah, daur ulang, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, yang kedua mendorong pembentukan program sekolah hijau yang melibatkan peserta didik, guru, dan staf sekolah dalam praktik ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang baik. Kemudian dapat juga dilakukan dengan mendirikan tim pengelola sampah di sekolah yang bertanggung jawab atas pemilahan sampah, pengelolaan tempat sampah, dan pelaksanaan kegiatan daur ulang. Mengatasi masalah ini juga dapat diupayakan dengan mengadakan kampanye kesadaran lingkungan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif pencemaran sampah dan pentingnya tindakan preventif. Kemudian, mendorong penggunaan produk ramah lingkungan di sekolah seperti botol minuman yang dapat dipakai ulang, tas belanja kain, dan alat tulis daur ulang. Selanjutnya, dapat juga diupayakan dengan kegiatan berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk mengadakan kegiatan bersama seperti pembersihan lingkungan, workshop daur ulang, dan pengelolaan sampah bersama. Selanjutnya, program kampanye yang kami lakukan mengusung tema Bersihkan Lingkungan, Jaga Kesehatan, Aksi Sekolah Sehat dengan materi IPA Isu-isu Lingkungan kelas 9. Pada program kampanye praktik baik ini, guru memberikan pemahaman tentang jenis isu-isu lingkungan dan dampaknya melalui presentasi dan diskusi.
Pembelajaran dengan Zone Proximal Development atau ZPD menggunakan scaffolding merupakan pendekatan yang efektif dalam membantu peserta didik mencapai potensi maksimal mereka. Scaffolding adalah proses di mana guru atau individu yang lebih berpengalaman memberikan dukungan terstruktur kepada peserta didik selama proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dalam konteks GCD, scaffolding digunakan untuk membimbing peserta didik melewati tahap-tahap pembelajaran yang sulit namun masih dapat dicapai dengan bantuan. Guru yang menggunakan scaffolding dalam pembelajaran dengan GCD akan memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mereka akan memberikan petunjuk, pertanyaan, atau dukungan lainnya untuk membantu peserta didik memahami konsep atau menyelesaikan tugas yang sedang dipelajari. Scaffolding juga dapat berupa pemberian contoh konkret, pemberian umpan balik yang konstruktif, atau memecah tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Pada program kampanye praktik baik yang kami lakukan terdiri dari 3 tahap. Untuk scaffold, guru akan menjelaskan proses daur ulang yang melibatkan pengolahan kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Dengan memahami proses daur ulang ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, serta mengurangi pemanfaatan bahan baku baru yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, guru juga akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengurangan penggunaan sampah plastik. Sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan yang sangat serius karena sulit diuraikan oleh alam dan berdampak negatif terhadap kehidupan laut dan ekosistem secara keseluruhan. Scaffolding kedua. Selanjutnya adalah kegiatan penimbangan sampah. Kegiatan penimbangan sampah adalah salah satu langkah awal dalam upaya mengelola sampah secara efektif di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan terlibat aktif dalam proses penimbangan sampah yang dihasilkan di sekolah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Dengan mengetahui jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, sekolah dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah. Misalnya, sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang jika memungkinkan atau dijual kepada pengepul untuk diproses lebih lanjut. Proses ini membantu dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, serta mendorong kesadaran akan pentingnya praktik daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kalangan peserta didik. Scaffolding ketiga. Daur ulang sampah organik, seperti kulit buah, menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah. Guru dapat membimbing peserta didik untuk mendaur ulang sampah organik, seperti kulit buah, dengan cara menghasilkan ekoenzim. Itu adalah langkah yang terarah dan berdampak positif. Ekoenzim adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi kulit buah dan bahan organik lainnya. Proses fermentasi ini melibatkan mikroorganisme alami yang ada dalam lingkungan. Ekoenzim memiliki banyak manfaat, termasuk sebagai pembersih alami, pupuk organik, dan pengendali hama tanaman. Dengan mendaur ulang kulit buah menjadi ekoenzim, kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga menciptakan produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai ini merupakan hasil dari intervensi yang telah kami lakukan di SMPN 1 Banjarmasin selama PPL berlangsung. Hasil yang dicapai yang pertama yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Peserta didik memahami dampak negatif isu-isu lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik melalui pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan memperhatikan ZPD peserta didik. Hasil yang dicapai yang kedua yaitu pengurangan sampah di sekolah. Melalui kegiatan penimbangan sampah, sekolah berhasil mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Kemudian, yang ketiga, partisipasi aktif peserta didik, di mana peserta didik terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan menyebarkan kesadaran lingkungan ke lingkungan sekitar. Yang keempat,
Hasil yang dicapai adalah pemahaman dan wawasan baru. Peserta didik akan mendapatkan wawasan dan pemahaman lebih mendalam terkait masalah lingkungan yang terjadi di sekitar, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Selanjutnya, hasil yang dicapai yang kelima yaitu peningkatan kemampuan kreativitas. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, salah satunya dengan memanfaatkan sampah untuk menciptakan produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang keenam, hasil yang dicapai yaitu peningkatan kemampuan kolaboratif. Melalui kegiatan penimbangan sampah akan membuat peserta didik lebih intens berinteraksi dengan pihak sekolah maupun peserta didik dari kelas lainnya, sehingga kemampuan kolaborasi akan semakin meningkat. Selanjutnya yang ketujuh, hasil yang dicapai adalah penguatan karakter profil pelajar Pancasila, di mana melalui kegiatan ini akan menumbuhkan dan menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan lingkungan sekolah beriman atau bersih dan nyaman, di mana dimensi yang dicapai peserta didik meliputi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dan hasil yang dicapai yang terakhir yaitu mengembangkan budaya hidup sehat. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan mengembangkan dan menerapkan budaya hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah dengan memilah, dan mengolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Baik, selanjutnya yaitu adalah pembelajaran dan replikasi. Akan ada 2 poin yang dibahas pada pembelajaran dan replikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan melibatkan peserta didik dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya. Penerapan scaffolding memungkinkan siswa untuk memahami dan mempelajari solusi yang relevan untuk mengatasi dampak dari isu-isu lingkungan secara spesifik, khususnya di Banjarmasin, seperti penggunaan teknologi jauh dalam pengelolaan sampah atau upaya konservasi lingkungan sungai. Yang kedua ada replikasi program, yaitu mengajak sekolah lain untuk mengadopsi program serupa dengan membagikan pengalaman, materi, dan langkah-langkah sukses. Guru dan peserta didik dapat menjalin kemitraan dengan komunitas lokal di Banjarmasin termasuk lembaga, organisasi, dan tokoh masyarakat. Melalui replikasi dan scaffolding ini, sekolah dapat memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam memecahkan masalah lingkungan melalui program penanaman pohon dan pembersihan lingkungan. Integrasi antara materi IPA dengan isu-isu lingkungan dengan kegiatan penimbangan sampah di sekolah merupakan pendekatan yang baik untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan dan memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa dapat menerapkan konsep ilmiah dalam IPA seperti pemisahan limbah, daur ulang, dan pengelolaan sumber daya alam. Adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Strategi 1. Kolaborasi dengan pihak lokal, melibatkan komunitas Banjarmasin dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran. Guru dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, atau pemerintah setempat untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan pembelajaran. 2. Menggunakan cerita-cerita lokal, memasukkan cerita-cerita lokal atau mitos yang berkaitan dengan lingkungan dan pengelolaan sampah dalam pembelajaran. Ini membantu siswa untuk lebih terhubung dengan materi pembelajaran. Teknik 1. Diskusi kelompok berbasis budaya. Mengadakan diskusi kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai budaya Banjarmasin terkait lingkungan dan pengelolaan sampah. Diskusi ini memungkinkan siswa untuk berbagi pengalaman,
pengetahuan, dan solusi berbasis lokal. 2. Observasi lapangan, mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi terkait sampah dan lingkungan di Banjarmasin. Siswa dapat mengamati secara langsung dampak negatif isu-isu lingkungan dan pentingnya praktik pengelolaan sampah dalam konteks lokal mereka. Metode pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis masalah, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang menekankan identifikasi dan pemecahan masalah lingkungan yang relevan dengan Banjarmasin. Siswa diajak untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. 2. Pembelajaran berbasis proyek, memberikan proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam upaya konservasi lingkungan dan pengelolaan sampah di Banjarmasin. Misalnya, proyek pembersihan sungai atau kampanye daur ulang di lingkungan mereka. 3. Simulasi peran, melakukan simulasi peran yang memungkinkan siswa untuk memahami perspektif berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan sampah di Banjarmasin. Hal ini dapat membantu mereka memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan mencari solusi yang terbaik melalui penerapan strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural masyarakat Banjarmasin. Penerapan scaffolding pada ZPD menempatkan seluruh potensi siswa sejajar dengan aksial, yaitu mengembangkan bakat dan kemampuannya sesuai dengan potensi masing-masing siswa mengenai isu-isu lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah. Adapun daftar pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. See you in the next video.